disebutkan istilahnya itu kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka semua kalau malam jarang tidur, tidurnya sedikit. Itulah para sahabat. Yabtaghuna fadlan min Allah, mereka semua rukuk, mereka semua sujud semata-mata mencari karunia dari Allah, waridwana dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum, apa tandanya? Simahum, tanda tetenger, istilahnya tanda mereka itu fi wujuhim, di wajah-wajah mereka itu min atharis sujud, ada bekas sujudnya. Wahaka suara min siratihim litakuna uswatan hasanatan lana wa li abnaina. Inilah salah satu gambaran yang sangat, istilah gambaran global itu mengenai tentang perjalanan para ulama salafis salih litakuna uswatan hasanah, supaya menjadi apa? Ya suri toladan buat kita. Nabi Muhammad kita pelajari bagaimana para sahabat. Jadi begitu. Kita mempelajari bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat. Karena Nabi Muhammad dalam menyampaikan ajarannya itu tidak semua disampaikan kepada sahabat. Ada yang disampaikan ini sahabat saja yang dapat, yang lain enggak, ada juga. Bahkan ada satu dalam kitab yaitu syarah daripada Minhajul Abidin. Itu kalau tidak salah itu di situ di jilid pertama itu disebutkan bahwa kata sahabat Ibnu Abbas, saya katanya dikasih ilmu oleh Rasulullah itu dua tempat, dua wadah katanya. Yang satu wadah ini saya nggak pernah sampaikan kepada orang. Sebab kalau sampaikan kepada orang, nanti orang bunuh saya semua. Dianggap sesat semua. Tapi yang satu ini saya sebarkan. Jadi ternyata ada ilmu itu begitu. Nah, itu kita membaca dalam kitab Minhajul Abidin. Itu syarah atau di syarahnya, yaitu adalah karangan daripada yaitu Syekh Ihsan Jambes. Nah, di situ artinya ketika kita melihat satu riwayat itu, berarti Nabi Muhammad dalam menyampaikan ilmu ada ilmu isyarat dan sebagainya kepada beberapa para ulama-ulama, para sahabat-sahabat, sehingga bagaimana sahabat menangkapnya, bagaimana dia menangkap terhadap peristiwa itu sahabat dalam menangkap isyarat-isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Para ulama juga menangkap lagi isyarat-isyarat, baik isyarat melalui kajian hadis-hadis Nabi ataupun kepada guru-guru mereka. Karena apa? Sahabat punya murid namanya tabi'in, muridnya lagi tabi'in terus sampai kepada kita ini. Jadi uswatan hasanah, agar supaya menjadi apa? Uswat bagi kita dan bagi anak-anak kita. Terus itu secara gambar global. Sekarang kaifa kana aslafuna ma'allah, bagaimana hubungan para ulama salafis salih ketika dia berhubungan dengan Allah, ma'allah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para ulama salafis salih? Apa disebutkan? Kana aslafuna asyaddana ta'atan wa aktsaruhum ibadatan lillah. Mereka jangan dikata para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus salih, para kekasih-kekasih Allah begitu jutaan dari generasi ke generasi. Mereka semua adalah asyaddan nasi ta'atan, orang yang sangat, istilahnya ketaatannya itu sudah sangat luar biasa, berusaha untuk menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aktsaruhum ibadatan lillah, dan dia perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat bagaimana ibadahnya orang-orang yang dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
apalagi golongan para sahabat istilahnya para Imam Ghazali, Imam Malik, Imam Syafi'i, begitu luar biasanya. Ini saya satu ketika itu adalah waktu di Kediri, saya sowan kepada salah satu ulama biasa, istilahnya orang-orang yang istilahnya masa sekarang. Itu dia namanya Mbak Mungkir. Saya sowan ke sana waktu itu. Beliau itu muridnya sih nggak banyak, santrinya itu banyak perempuan, dan itu khusus untuk tahfidz, hafidhah, untuk itu pesantren tahfidz Quran yang terutama untuk perempuan yang banyak, lakinya nggak. Dia ini dikasih oleh kekuatan ibadah. Jadi kalau habis isya sholat sampai subuh. Bayangin Pak, itu model istilahnya dia. Saya membayangkan bagaimana ulama-ulama dulu gitu loh. Dia aja dikasih begitu bisa buat. Bagaimana ulama-ulama usaha yang memang itu mereka semua orang-orang yang ahli ibadah, kuat dalam beribadah, kuat dalam berzikir, kuat dalam bersedekah dan sebagainya. Artinya selalu hidupnya itu diliputi dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebaikan. Makanya kita ini hidup ini Pak, mohon maaf. Sebenarnya kalau kita mau sadar merenungkan dalam persoalan kehidupan, terutama masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan ini, kita itu karena apa? Kenapa kita gelisah? Karena kita nggak dekat dengan Allah. Coba andaikan kita ini pusing mikirin tentang persoalan dunia. Coba kita contoh kita mau baca sholawat 10.000 sehari. Andaikan kita kuat, terus jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun, apa yang Allah berikan, kelebihan apa yang Allah berikan kepada kita? Kita mau baca Quran sehari atau 2 hari khatam, Bapak. Wiridannya kita. Oh, kalau 2 hari khatam agak berat Ustaz. Ya udah, seminggu khatam. Baca Quran, dibaca semua. Diistiqamahkan, diniatkan untuk takarub kepada Allah SWT. Nanti Allah akan berikan Pak. Cuman kita ini maunya doa langsung dia ijabah. Minta mobil besok mobil datang, kita maunya begitu. Ya susah. Gak mau pegel istilahnya, gak mau gitu. Susah. Bagaimana coba tahajud segala macam? Maka Syafi'i Hazami itu ketika si Yusuf Mansur itu lagunya kayak ini. Yusuf Mansur dulu itu waktu dia banyak hutang miliaran, awal-awal itu dia cerita sama saya waktu di Putri itu ngobrol, waktu dia di sini Ustaz Putri waktu acara ulang tahun itu, saya tuh katanya Ustaz, waktu itu saya nyari dana, nyari pinjaman ke temannya, dia minjemnya bukan 100 juta, itu miliaran untuk bayar hutang. Nah yang dapat akhirnya dia datang ke Kiai Syafi'i Hazami. Terus kata Kiai Syafi'i Hazami, ente pernah belum nyari duit di sejadah katanya? Suruh nyari duitnya di sejadah. Orang lagi nyari hutang kagak dapat disuruh di sejadah. Lah bagaimana urusannya? Artinya apa itu? Artinya cobalah kita dalam urusan-urusan ini supaya kita itu jangan dipikirin diliputi dengan persoalan-persoalan dunia mulu sehingga kita itu pusing terus. Nggak pernah kagak pusing. Tapi kalau coba kita istiqomahkan, wiridan, istilah bahasa kita wiridan, kalau bahasa santri wiridan. Apa wiridannya Ustaz? Apa aja. Saya Quran, ada orang baca Quran khatam terus, seminggu khatam terus berpuluh-puluh tahun, akhirnya Allah kasih kelebihan. Begitu. Ada yang kuat zikir, baca la ilaha illallah, baca bismillah 10.000, umpamanya silakan. Baca la ilaha illallah 10.000 sehari. Dalam waktu 5 tahun, apa yang Allah berikan, kelebihan apa, keistimewaan apa yang Allah berikan kepada kita? Coba Pak. Ada enggak yang model begitu kita? Jarang. Berat Ustaz. Iya, bangun malam berat.
puasa berat, sedekah berat. Nah, terus yang gak berat apa jadinya? Bayangin Pak. Jadi kalau kita memahami kehidupan ini, makanya istilahnya dalam hadis qudsi itu apa? Disuruh dunia itu katanya suruh khidmah kepada orang yang mendekat kepada Allah. Jadi kita ini karena istilahnya, jadi kalau kita selalu dekat dengan Allah dengan berbagai macam cara ya, sesuai dengan ini masing-masing. Artinya kita baca sholawat, ada 10.000 kuat sehari terus gitu Pak. Lalu apa yang Allah berikan kepada kita? Nanti Pak, jangan sehari 2 hari baru seminggu pengen langsung. Kita ini banyak dosa. Saya ketika minta waktu mau nikah, minta apa namanya itu disuruh istikharah, minta istikharah kepada kiai saya. Giliran teman saya Ustaz Hasan hari ini, dia minta ini mana fotonya, di istikharah. Giliran saya kiai bilang ente mau dah jalan sendiri, waduh. Giliran teman saya di istikharah sama dia. Giliran saya ente mah istikharah sendiri, kata loh kiai saya kepengen hasilnya bagaimana, enggak ente aja. Disuruh saya kita istikharai sampai berapa hari kiai? Ya seminggu sampai dapat mimpi. Kagak mimpi ulang lagi. Ya karena banyak dosa kita. Baru bisa tanggal 10 hari itu baru mimpi. Nah kita tiap hari suruh istikharah, terpilih dan kagak ngomong, kagak apa kata teman saya di kos-kosan. Ngapain lu nih dibaca katanya orang bisu? Emang lagi ini kita lagi. Kiai saya. Giliran teman saya Ustaz Hasan hari dikasih fotonya di istikharai, besoknya dapat isyarat. Ya karena dia udah dekat dengan Allah gampang. Lah kita jauh dengan Tuhan, jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana? Ulama salafus saleh ini asyaddun nasi ta'atan wa aktsharuhum ibadatan. Idza qamu ila sholati bani yadillahi qamu khashi'ina mutadallilina. Mereka kalau sholat itu khusyuknya luar biasa. Nah kita ini sholatnya masih pikirannya kita. Giliran ada yang lupa, giliran sholat Allahu Akbar baru kita kurang ajar tidak bisa. Giliran takbir selesai nih, tadi nyari ketemu, saya tanya begitu Allahu Akbar selesai, ya itu di sini itu tadi ya. Loh, kadang begitu kita. Tapi mereka dalam beribadah, dalam sholat selalu apa? Khashi'ina mutadallilina. Karena merasa bahwa ketika dia sholat ini, dia rasa sendirinya sadar bahwa ini berhadapan dengan Allah. Kita di sholat ini berarti kita sedang munajat langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya harus begitu. Ya memang perlu apa? Ya perlu tahapan demi tahapan, nggak bisa langsung khusyuk kita. Ya kayak khusyuknya sahabat Umar di sini, sahabat Ali. Nah di sini ada nih satu ketika. Wa idza dzakaru bi ayatillahi fadat a'yunuhum bid-dumu'i min syiddatil khasyah. Kalau mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah, itu matanya berlinang air mata. Min syiddatil khasyah, saking apa? Saking takutnya, begitu rasa khasyatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakhafuna Allah wa yuhibbunahu hubban jamma. Mereka semua itu apa? Takut kepada Allah dan senantiasa yuhibbunahu, mencintai Allah hubban jamma, dengan ya begitu sempurnanya cintanya. Kita mah kalau ditanya kamu cinta Nabi, ya apa buktinya cinta Nabi? Ya buktinya apa ya? Ya sholawat aja, udah cukup begitu aja. Kita ini kadang, makanya di sini katakan hukiya an aliyan karmallahu wajah dakhalat fi ridlihi syaukatun kabiratun dukhulan amiqan. Jadi ini kalau di sini ceritanya Sayyidina Ali itu ketika itu apa? Itu kemasukan duri yang begitu nancapnya sampai dalam. Durinya duri gede, duri besar. Itu syaukatun kabirah di sini. Artinya
durinya besar, atau boleh jadi itu adalah apa? Kalau ada orang bilang tombak, ya ini kan. Nah, jadi kalau di sini apa? Dakhalat fi rijlihi syaukatun kabiratun dukhulan amiqan. Artinya ketika dia kakinya itu kena duri yang begitu besar, lalu kemudian sampai masuknya dalam, kan harus dicabut. Falamma arada ayyasluhu ayyusalluha ta'allama minha alaman syadidan. Maka ketika mau dicabut, itu dia sakit sekali Sayyidina Ali. Begitu dia kena ini, kemudian sahabat pada mau ngambil, mau nyabut, oh jangan, sakit luar biasa. Akhirnya ya udah, entar nunggu sholat. Tuh, nunggu sholat. Fatarakahu al-qawmu hatta ja'a waqtu sholati. Maka kemudian kaum itu meninggalkan Sayyidina Ali sehingga datanglah waktu sholat. Falamma dakhala fi sholati wastaghraqa fi khushu'ihi naza'uha minhu falam yushir bi syai'in li'umqi khushu'ihi. Masyaallah. Dan kita bisa membayangkan ketika sudah masuk sholat Sayyidina Ali dan sudah tenggelam di dalam kekhusyuannya, maka kemudian baru dicabut. Ibaratnya kalau tombak besar begini, dia sholat nggak terasa, diambil darahnya mengalir itu nggak terasa dia. Saking apanya ya? Saking khusyuknya. Nah kalau kita nyamuk, lama banget nyamuk di sini. Ya kita belum. Artinya ini bayangin Pak, orang masalah khusyuk ini ya. Falam yush'ir bi syai'in li'umqi khusyu'i. Karena begitu dalamnya kekhusyuannya Sayyidina Ali ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Makanya Nabi wa ju'ilat qurratu 'aini fis sholat. Jadi itu Pak. Ini luar biasa. Ini orang-orang, makanya akhirnya itu ada sebagian ulama, khusyuk itu termasuk apa? Rukunnya sholat gitu. Khusyuk ini kalau nggak khusyuk nggak sah sholatnya. Nah permasalahannya masalah khusyuk ini bagaimana? Kan begitu. Khusyuk ini kan tingkatan orang khusyuk itu. Kalau kita membaca buku-buku apa, kitab-kitab tasawuf dan buku-buku tasawuf sejarah orang-orang para ulama itu, ya itu hidayah ulama. Itu apa? Ada ulama caranya ini nggak lazim. Cara dia pengen khusyuk itu nggak lazim. Artinya kita nggak bisa niru kalau begini nih. Dia kalau mau sholat pengen menguji kekhusyuannya, anaknya disuruh nyetel apa? Dangdutan, kencang sekali itu di hadapan dia. Ini nggak lazim namanya. Nah kalau kita disuruh begitu kira-kira bagaimana Pak? Joget, ya bukannya benar sholat. Itu ada yang benar begitu. Maka ketika itu dia Allah begitu udah khusyuk ini, sampai waktu rumahnya kebakaran orang pada ribut, dia lagi sholat terus saja. Sampai selesai, kamu kok diem aja terus. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tenang aja gitu. Nah kalau kita, ya jangan begitu Pak. Kebakaran, lari dari sholat itu, kalau nggak angus kita. Nah kalau dia membeda istilahnya, udah ada tabreknya ya. Nah kalau kita bisa gosong, artinya kita bisa gosong kalau kita dia, karena apa? Bukan makomnya. Jangan ngikutin pola-pola begini. Ada apa? Step back-nya, artinya ada step by step. Jadi harus ada tahapannya, nggak sampai sana nggak bisa. Ya kayak Abu Bakar disuruh apa? Begitu Abu Bakar saking hebatnya, harta kenapa dikasihkan semua kepada Rasulullah? Ada nggak seperti Abu Bakar? Punya duit, punya rumah, dikasihkan semua. Dia sama sekali dia nggak punya. Lalu sampai Nabi ngomong, ente bagaimana sih? Ya kalau bahasa kita, bahasa Betawinya, lu gimana sih? Terus ente sama anak lu gimana? Mau dikasih apa kalau harta dikasih semua? Jawabannya Abu Bakar, saya, anak saya, istri saya serahkan sama Allah. Itu Abu Bakar. Kalau kita nggak bisa begitu Pak.
Kita punya rumah, kasihkan nih rumah sama orang, bini kita bawa bola ke kita. Bang, gila bang ya. Mulai kapan gilanya bang? Kalau Abu Bakar sudah tingkatan hakut tawakul, maqamut tawakal, maqamu haqiqatut tawakal. Udah makomnya, hakikatnya tawakal udah sampai dia. Maka bagi mereka-mereka yang sudah sampai sini, berobat haram. Tobat. Sakit berobat haram. Nah kalau kita sakit berobat wajib. Nggak berobat modal kita. Ya memang ya beda. Dan itu terkadang ini persoalan begini di makom begini. Kita membaca kitab tasawuf, lalu kemudian orang diarahkan ke sana. Padahal belum sampai, masih jauh. Nah ini banyak orang dalam persoalan begini ini ya. Oh segala macam lainnya masih jauh. Jangan, maksudnya kenapa kita mempelajari sana? Artinya begitu luar biasanya para sahabat. Sahabat Umar gak kuat separuh dalam beribadah. Apa? Karena apa? Mereka sudah memang terlatih, dan itu sudah tahapan demi tahapan. Istilahnya begitu. Jadi di sini dikatakan itu ada doa. Maka dikatakan itu sampai begitu khusyuknya, sehingga kok bisa, ya kita masih jauh kalau urusan begini mah. Terus bagaimana Ustaz supaya bisa ke sana? Ya perlu mujahadah. Perlu mujahadah kita ini. Nggak bisa. Orang yang ahli thariqah, yang para mursyid aja itu. Coba lihat para mursyid. Luar biasa. Kayak Suryanaya itu dulu Abano, ya kan? Terus bagaimana Abu Yadimyati, ya yang sudah yang sudah bisa kita lihat, begitu ibadahnya begitu luar biasa. Itu artinya apa? Dan mereka sudah sampai kepada makomatnya. Jadi istilahnya begitu, ada makomat. Wa kanu yaqtuna aktsara al-laili fil ibadati wa tilawatil Qur'an. Mereka menghabiskan malamnya itu menghabiskan banyak waktu malamnya untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Ya kita masih jauh. Wa bin nahari yujahiduna fi sabilillah. Mereka semua di siang harinya dia berjihad di jalan Allah. Wa yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Mereka semua juga berjalan di muka bumi mencari karunia Allah, fit tijarah was-sana'ah waz-zara'ah wa ta'miril bilad wa nafil ibad. Jadi para sahabat ini ada yang berbisnis dan sebagainya, dagang apa. Jadi siangnya dagang, malamnya ibadah. Itu jadi ya. Wa yadribuna wallahu a'lam bis-shawab. Ada berapa ya? Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Kalau nggak kita tutup aja. Ya,